Siapa kita? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Bicara ulang. Bicara ulang. Baik, untuk menyemangati mudah-mudahan ini jadi ikhtiar semangat kita awal tahun 2024 untuk kemudian apa yang mungkin kita inginkan sama-sama bahwa kemudian Bulungan ini betul-betul menjadi kecamatan yang tangguh terhadap bencana. Ini betul-betul bisa semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Penyampaian awal kepada saya selama tahun 2023 terhadap bencana ini, saya atas nama pribadi harus menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua yang kemudian bencana tahun 2023 yang kemudian kita sepakati, kita rencanakan itu kemudian tidak dapat berjalan mulus secara keseluruhan. Beberapa hal yang kemudian kita lakukan, salah satunya kemarin insya Allah di tahun 2023 kemarin ada komitmen baik dari Muspika untuk kemudian memberikan suntikan dana untuk kemudian bencana ini tetap hidup, tetap eksis untuk tujuan kemaslahatan. Sebetulnya sejalan dengan itu untuk kemudian nanti mungkin bisa dilaporkan juga oleh bendahara, tapi tadi catatan dari bendahara dari alokasi anggaran 3 juta yang masuk, yang kemarin ada dari Pak Ketua, Pak Edi, atau waktu itu Pak Edi masih Ketua kan, kemudian sudah diwujudkan untuk insur sama seling Pak. Sama seling. Nah ini yang kemudian ada alokasi 3 juta yang kemudian ya dipakai operasional seperti hanya kejemur dan segala macamnya. Tadi saya komunikasi dengan Pak Jain itu ada nilai kurang lebih 2 juta lebih sekian. Ini modal awal yang kemudian kita mencoba hidup di sini. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa kemudian selama tahun 2023 meskipun kita seakan-akan tidak ada kegiatan, tapi apa yang kita lakukan, saya secara pribadi, Pak Ketua Penasehat Bencana dan Pak Ketua Bencana itu sebetulnya sudah banyak mencoba untuk berikhtiar. Salah satunya yang saya lakukan dengan proses perencanaan yang harus usulan Saspas itu juga masuk secara sistem kepada provinsi. Yang kemudian pada waktu itu DES dengan provinsi dan CSR yang ada di provinsi bahwa beliau belum bisa memberikan karena fokus CSR yang dia miliki, perusahaan yang dimiliki itu hanya untuk ring satunya provinsi. Nah, kalau ngomong ring kan kita ring-ring beberapa kan gitu, ada provinsi, ada kabupaten, ada kecamatan. Ini yang kemudian tidak bisa direalisasikan. Tapi kemudian pada waktu proses berjalan DES itu kita diberi ruang-ruang untuk melakukan pengusulan tahun berikutnya. Karena saya bercerita posisi hari ini saya punya potensi dan kekuatan yang luar biasa relawan pengusulan yang kemudian diberikan clue untuk kemudian mengusulkan kembali. Upaya yang berikutnya lain adalah upaya bagaimana kita insya Allah kita ulang sampai 2 kali jadi masuk. Bukan hanya sekali, tapi 2 kali. 1 kali tidak ada kabar sama sekali, terus kemudian ada angin segar kepada kami, kita perbarui lagi, tapi ternyata itu juga masih Kemudian saya pun sendiri itu juga tahu dan saya secara pribadi itu ingin bahwa Kecamatan Tangguh Bencana ini betul-betul tetap hidup. Saya banyak informasi dari Pak Danton, dari Pak Rudi, Pak Abdul, semuanya yang kemudian
kemudian ini jangan sampai mati gitu. Ini yang kemudian upaya-upaya yang selanjutnya yang saya lakukan hari ini, saya berkomunikasi dengan Kepala BPBD. Kan puluhan ini kalau boleh sedikit bercerita, ini kan agak sedikit kena blacklist pada waktu berkaitan dengan mahkamah. Ya, kan begitu ya. Terlalu bernyanyi. Yang kemudian pada waktu ya mungkin kita kemarin juga sempat sakit hati juga ya. Duluan yang terorganisasi secara baik pada waktu ada pemberian bantuan dari kabupaten malah dapat kena bandar alas. Yang mungkin jenengan juga lihat secara langsung gitu, ya kan. Tapi ini menurut saya proses yang normal, proses yang wajar. Nah, hari ini adalah saya kemudian berkomunikasi dengan Kepala BPBD yang baru. Kebetulan beliau pernah satu sama saya. Ya, saya bercerita tentang bagaimana saya punya bencana, bagaimana saya punya video kegiatan tentang bencana. Ini saya informasikan ke beliau. Ya, kemudian Pak, saya ini juga tidak mau mati kondisi mati suri. Pengen bagaimana teman-teman ini mendapatkan bekal yang secara prioritas update. Ya, awal ini adalah saya minta pendampingan dari BPBD untuk peningkatan kapasitas. Nah, ini yang kemudian sudah dapat jawaban. Saya juga bilang ke beliau, Pak, saya ini nggak punya anggaran untuk honor. Sudah nggak usah honor, nanti dari SPPD siapa yang kita tugaskan, kita pakai SPPD kantor saja. Tapi tolong diagendakan. Nah, ini merupakan bagian ikhtiar saya sebetulnya adalah kan logika sederhananya itu orang akan memberi di saat terlihat eksistensinya. Nah, ini saya kemudian mengawali, mencoba, kemudian saya kirim SK bencana, dan kemudian nanti mungkin ada sedikit perbaikan Pak Ketua, bahwa bencana kita mengikuti nomenklatur Mendagri yang pernah dikirim Mas Hanas modulnya. Yang kemarin, saya kirim lagi ya? Belum, nanti saya kirim lagi. Jadi kencananya itu bukan KENCTANA, tapi hanya kencana, tidak pakai T. Ini nomenklatur ini yang nanti akan kita coba ikuti. Nah, kembali lagi saya juga setuju atas ide Pak Penasehat dan Pak Ketua bahwa tidak terlalu gemuk tapi efektif. Terus kemudian di momen berikutnya adalah saya juga akan permintaan ke Pak Kabel itu bukan hanya kencananya yang dilakukan peningkatan kapasitas ke sini, terus Pak Sudi ke sini, Pak Abu, Pak Samsul, ini kan sama-sama yang kemudian saya juga nanti melalui jalur Pak Kades, ini Pak siap kasih itu kan karena ini punya dua fungsi sekarang. Iya. Selain diperiksa juga memeriksa APBDes. Kan dipengaruhi pelan-pelan sama Pak Kasih untuk kemudian ada komitmen penganggaran. Karena tidak sama masing-masing desa niatnya untuk kemudian menjadikan desanya tangguh. Tangguh itu kan satset ya. Kemudian ini berharap saya juga akan mengaruhi terus kemudian apa yang kemudian tahapannya itu bisa dilakukan. Kaitan itu nanti mungkin akan kita jadwalkan lebih lanjut Pak Ketua, tapi penetapan kelembagaannya dulu. Habis itu penetapan kelembagaan kita melaporkan ke BPBD sekaligus meminta pendampingan untuk peningkatan kapasitasnya, sekaligus nanti
silakan monggo kapan. Terus di momen itu nanti saya juga ada hal-hal terbatas yang bisa saya lakukan, nanti itu yang saya lakukan sementara ini. Karena kalau ngomong uniform kita ini uniform tahun 2021 COVID itu kan juara satu tadi ya, tapi mungkin jarang dipakai ya Pak, si aman ya. Cuman saya juga dengan keterbatasan anggaran, saya tidak bisa dalam bentuk yang seperti ini. Mungkin saya akan lebih kepada kaos yang bergerak. Nanti kemarin saya sudah ke Pak Ketua untuk inventarisasi sambil lalu merevitalisasi kembali keanggotaan, kemudian nanti meminta ukuran daripada kaos, ya nanti di acara pada waktu pembekalan itu nanti mungkin ya kita dengan uniform yang baru, dengan semangat yang baru, mudah-mudahan ini jadi cikal bakal yang baik lagi. Saya juga ini kan upaya-upaya untuk bagaimana, karena ini sudah menjadi kebijakannya pemerintah pusat. Mendagri mengamanatkan, kemarin saya diberi beberapa ulasan-ulasan berita terbaru dari Mendagri bahwa bagaimana Kencana dan Destana ini didukung. Nah, ibaratnya kalau uluhan ini kan dorongnya tidak terlalu berat karena embrionya sudah ada. Nah, tinggal nanti saya juga akan bermain yang bisa saya lakukan. Kalau kemudian memberikan honorarium itu akan tumbuh dengan mungkin beberapa rekan-rekan yang sudah dapat dari desa mungkin, sehingga saya mengaplikasikan dalam bentuk honorarium kegiatan. Nanti ada sekitar 3 kali yang bisa kita lakukan untuk peningkatan kapasitas. Setelah pasca BPBD itu ya kita bisa memakai area 2 kegiatan gitu, kemudian destananya sampai lalu kita dorong destananya untuk direvitalisasi kembali, dapat ya kita tingkatkan kapasitas. Hal-hal yang lain adalah kemudian upaya-upaya yang lain ya tetap kita lakukan. Untuk kemudian di hari ini kalau ngomong dibandingkan 2022 ya mungkin alat kita ada tambahan ya luar sehat, tapi kalau ngomong maksimal ya ada maksimal. Ya contoh nanti saya akan juga lebih fokus kepada bagaimana hari-hari ini kita kan sering ya ada kejadian gudang tembakau yang terbakar petir, ada yang kena petir, ada yang dibakar di gejing, macam-macam ya. Nah, ini nanti mungkin kan bisa ada semacam alat pemadam kebakaran yang bisa kita sediakan ya untuk kemudian secara periodik dapat dilakukan sambil lalu ya menunggu bantuan yang lebih besar. Nah kalau kita nunggu bantuan yang lebih besar, PMK kira-kira kali separuh kan gitu, sedang entek gitu. Nah, itu yang mungkin beberapa hal awal yang bisa saya sampaikan. Saya juga mohon maaf karena keterbatasan anggaran yang saya miliki. Saya tidak bisa betul-betul memberikan salary yang secara rutin atau periodik. Nah, sambil lalu kan saya juga akan berusaha menyampaikan kepada BPBD kalau anggaran kecamatan dipergunakan untuk honorarium rutin ya akan mungkin cukup. Yang hanya bisa saya lakukan adalah berupaya untuk mencari. Hari-hari ini juga saya terus bersinergi dengan BCN Group, dengan semua pihak yang kemudian mereka itu juga punya topik-topik yang sama sebetulnya sejenis. Kebencanaan, perlindungan sosial. Nah, kalau kemudian itu bisa kita sharingkan dengan beliau-beliau ini, jadi mungkin itu rekan-rekan, tapi nanti sebelum sampai saya membuka ruang ya, barangkali ada ide-ide dari rekan, karena saya butuh ide-ide, saya butuh usulan-usulan untuk kemudian
kemudian saya ini kan tugasnya jadi penjembatan. Gak apa-apa, dengan los saja. Jadi kita yang kemudian kita aplikasikan. Mungkin Pak Danto punya usul, siapapun punya usul, hari ini nanti akan saya rekam. Yang kemudian semakin banyak masukan yang jenengan berikan kepada saya, ini membuat bahan saya untuk menyampaikan sesuatu itu semakin utuh dan semakin mungkin itu Pak Penasehat, Pak Ketua, rekan-rekan semua, saudara-saudara saya, kecamatan yang bisa saya berikan, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan ikhtiar kita bersama ini nanti semakin baik. Ya, dengan kekurangan-kekurangan yang kita miliki, dengan keterbatasan yang kita miliki. Saya kemarin juga ini ada alokasi sekitar 2 jutaan apa kedua Pak Penasehat, kalau mau dilupakan dalam bentuk apa untuk disepakati, mungkin sepatu kan, sepatu boot untuk bisa ke sekolah Medan atau apa yang muncul lah. Ini nanti ada kisaran alokasi yang masih di bawah ada itu sebesar itu. Mungkin kalau kurang sedikit insya Allah ada rezeki yang lain untuk bisa dilakukan. Tapi saya berharap ada yang kira-kira bisa dimotivasi. Dan hari ini juga desa juga menurut saya sudah luar biasa, komitmen terhadap anggaran tinggal dipus lagi aja. Kalau desanya kuat, insya Allah kecamatannya kuat. Nah, ini kan jadi tugas kita terus Pak Jai untuk mengaruhi desa kan gitu. Sebenarnya nggak usah dipengaruhi. Nggak usah. Mungkin yang perlu dipengaruhi tadi Produsen. Itu aneh. Tapi bisa. Kalau sedikit nanti kita beli sopos kayaknya Pak Ade semua pasti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kembali lagi saya mohon maaf. Mungkin selama tahun 2023 ini saya dilihat peduli terhadap bencana, bukan peduli kembali lagi rekan-rekan semua. Tapi saya pun juga memiliki prioritas yang kemudian harus saya lakukan, baik yang kemudian merealisasikan kebijakan dan pemerintah dari kabupaten maupun yang paling saya mengutip sesuatu hal yang baik dari Pak. Itulah penasehat yang baik. Bukan kan bagus. Besok Pak, saya mencoba yang tidak ada dusta ya. Mungkin itu, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ini! Ayo ini! Siapa tidak? Kencana bulan? Aku bingung. Iya. Untungnya poel. Terima kasih Bapak Camat atas beberapa kita ini sebenarnya satu bangga. Kalau dengan pernah mendeklarasikan mungkin beberapa kecamatan di Kabupaten Jember. Silakan kalau menunjukkan Pak Camat. Tidak akan bisa. Saya mendengar ini cuma 1 atau 2 Camat Sukorambi. Pak Asra. Jadi kita harus untuk bangga. Mau apa? Ya, melakukan kecamatan sudah support. Kan berarti kita
kita ini cara kendaraan kan gak bingung misalnya. Tidak. Kan gitu. Jadi itu yang perlu kita banggakan di luar ini. Terus kemudian tadi beberapa sudah disampaikan, kita tidak mungkin anggaran, tapi kita ada kegiatan untuk apa-apa yang disampaikan di proyek tadi perlu kita perbaiki beberapa di dalam tubuh kencana. Yang pertama adalah informasi teknologi. Saya perlu satu, kalau ada dua orang itu sudah otomatis tidak perlu saya perintah. Mungkin saya perlu tahu dan menjadi tanggung jawab. Teknologi informasi. Contoh, ada kejadian kebakaran. Sudah otomatis ada syutingan video dan foto yang bisa diupload di Instagram, kemudian di TikTok atau mungkin di YouTube dengan memakai channel Kencana Huluan. Itu yang belum saya punya. Ada kejadian kegiatan apa saja, sudah ada video dan foto yang sudah dikemas sedemikian rupa menjadi kegiatan kencana diupload di sini. Tanpa itu orang lain tidak akan ingat dulu apa kegiatan ADW tidak akan bisa dibuat. Itu yang perlu kita wujudkan di tahun 2024 ini untuk menambah apa istilahnya informasi kepada orang lain. Adakah kira-kira yang sanggup dia? Kan tidak semuanya bisa, saya tidak bisa kok. Maksud saya mungkin Satu atau dua orang. Jadi enak kalau ada dua orang. Sudah otomatis otomatis. Sudah otomatis. Jadi saya ngawas kan misalnya. Makanya ini perlu saya ketahui ada dua orang atau satu orang. Benar sekali. Sudah otomatis. Ini Pak Ketua, kalau menurut saya gini, karena setahu saya kan di teman-teman kita kan banyak yang ada yang mampu tentang itu. Setahu saya kan ada dua. Jadi kalau yang wilayah utara itu kasihkan ke Mas Husin, kalau yang selatan kasihkan ke saudara Mas Fajar. Jadi daripada gaya konten. Iya. Masuk. Kan maksudnya kan kegiatan yang yang layak jual gitu loh. Banyak sekali loh. Ya betul. Intinya begitu. Kita kirim langsung dari ya beliau-beliaunya. Betul. Kira-kira bisa ya. Silakan. Ada lagi satu tambahan, apabila ada kegiatan apapun untuk tim yang satu atau dua itu harus siap beneran. Sebab kami sering terjun sendiri, terus tim memang belum ada. Harus siap. Itu yang kami lakukan. Nanti ada kejadian apa, lari jeluk-jelukan, bingung, aku cingin ini, ya selalu Dan saya tambahkan lagi, mungkin kita perlu nanti waktu ada kegiatan, kita harus memakai seragam kita. Biar alma mater kita itu tampak nanti di layar. Oke, terima kasih Pak Sogar dan Pak Budi atas masukannya. Tapi begini, bagus Pak Sogar, oke. Jadi pada titik itu kita sudah mulai mempunyai gambaran dengan satu kegiatan, nanti kita harus punya ready pakaian yang langsung kita pakai. Bagus Sogar. Terus kemudian untuk Pak Budi, yang kedua orang tadi tidak harus terjun. Terjun kita, yang termasuk orang dua ini kan juga anggota kencana. Tapi beliau berdua ini tidak harus, karena nanti laporan foto dan video didapatkan dari teman-teman yang mereka yang edit sudah otomatis. Ya itu bisa itu. Ya. Ada lagi masukan untuk ini? Ini yang kedua sekarang yang perlu kita lakukan. Tidak semua bisa. Saya yakin, dan tidak semua laporan perlu laporan ini, karena untuk kebutuhan Pak Camat dinaikkan ke yang di atas, sehingga yang atas tahu
bahwa di Kecamatan Ulang ada kejadian, ada yang menangani, ada laporannya. Ada. Tanpa itu juga kegiatan kita menerima WO kayak laporannya kayak dokumentasinya nol. Format laporan sudah saya buat secara web. Semua yang menangani di lapangan itu benar ada yang melaporkan. Jadi ini juga merupakan satu tugas selain memberikan pertolongan juga memberikan laporan. Dan laporan ini tidak semuanya bisa. Yang sudah berjalan, yang sudah saya alami bagus untuk bisa di sini. Dan eksis dengan dokumen jurusnya, ya. Mas Rudi yang mereka serat langsung mesti telepon saya. Gimana Pak sudah siap? Siap, oke, langsung di-upload. Seperti itu sudah yang saya harapkan. Dan sedang gimana lagi juga itu sudah terselesai laporannya. Langsung oke, ready, kirim. Kenapa? Karena juga perlu itu. Meskipun beliaunya tidak ada di duluan, ada kita gitu. Ada kita yang melaksanakan dan ada laporannya. Setelah dikirim ke grup laporan tersebut, ini harus ada yang mendokumentasikan. Karena apa? Nanti biar tercatat. Sajane sekretaris. Tapi sekretaris ini kadang ya bilang web. Adik ketuaan ini. Jadi adik ketuaan ini. Kalau saya maklum karena kan itu juga pekerjaan. Untuk itu sebenarnya juga perlu satu membantu sekretaris yang bisa mendokumentasikan berbentuk cara. Jadi saya bisa. Saya juga begitu terbentuk dengan kegiatan tuntutan pekerjaan yang ini tadi pun setelah melakukan spin, saya harus laporan sampahnya difoto, berita acara, waktu menerima tadi pagi juga begitu difoto, ribet. Jam 1:30 baru selesai. Jadi kadang memang terkendala dengan waktu. Bukan kan saya nggak bisa, saya bisa sudah. Tapi perlu tambahan yang bisa melaksanakan itu. Sehingga kalau diupload di grup tidak hilang begitu saja. Ada dokumentasinya berbentuk file. Itu yang saya harapkan. Sehingga nanti setelah akhir atau awal tahun ini kita sudah bisa merekam kegiatan kita apa tanggal di setiap bulannya. Dokumentasinya kan ada, fotonya ada. Ini bisa di-print, dibentuk laporan, ini kegiatan kerjaan tahun 2020. Ini mau saya dokumentasikan. Yang 2023. Biar ada buktinya. Kalau ada yang tanya, ini kegiatanmu, ini baca sendiri. Dan saya ingin membuat link untuk laporan di Google Drive. Kalau tidak perlu melihat fisik, bisa ini, sudah dilihat ini. Saya ini zaman canggih. Ya. Semua kan bisa membacanya lewat situ. Jadi itu maksud saya. Untuk dua yang perlu kita tambahkan di kekurangan ini. Bukan kekurangan, tapi yang perlu kita sempurnakan. Sudah kita kerjakan. Tulis yang dikerjakan. Kerjakan yang jelas. Dua kalimat ini yang dibolak-balik, tapi angel melakukan dan juru maknanya. Tulis yang Anda kerjakan. Kerjakan yang sudah Anda tulis. Simple. Tulis yang Anda kerjakan berarti bentuknya laporan. Kerjakan yang Anda tulis berarti bentuk rencana. Kita perlu rencana di awal tahun ini. Nanti kita berapa lagi? Khusus untuk anggota penjara. Kita lagi menyusun rencana kegiatan yang ada di tahun 2024 beserta anggarannya. Jadi tahu, satu tahun di 2024 ini apa yang perlu kita kerjakan dan memerlukan biaya apa saja. Walaupun biaya tersebut tidak bisa tercover.
dan kegiatan juga begitu dia bisa. Tapi yang paling tidak ini kita punya anggaran, punya kegiatan dan punya rencana. Jadi kerjakan yang sudah ditulis. Kita tidak mbak dalam pelanggaran. Nah itu sudah dikerjakan. Kalimat yang dibolak-balik, tapi perlu di dalam suatu tubuh rencana kejahatan. Ada lagi yang perlu usulkan atau mungkin masukan yang sesuai dengan pasangan tadi yang perlu diomongkan, didiskusikan dan disebutkan. Kita ini satu keluarga kencana ya di sini. Ini katanya jangan ada Ustaz di antara. Monggo, silakan. Pak Bidul. Silakan. Mas Ayu. Untuk kesempatan yang awal saya ingin menyampaikan ulangan. Mohon maaf Pak Camat, kemarin saya ditanya itu memang langsung jawab. Tidak lihat catatan. Yang penting dijawab bisa ya. Catatannya Gary. Jenenge tanggung jawab. Tanggungnya Gary. Jawabnya dijawab. Tanggung jawab. Jadi dari beberapa kegiatan yang keuangannya ada di Bedara itu kan 300.000. Lain yang di penasian yang belum digunakan untuk belanja itu ya, jadi 3 juta itu saya nyatat mulai tanggal 6 bulan 5 2023. Ada stiker, ada perbaikan kunci, terus ada kegiatan penambangan, ada kemudian transport yang ke Jember ya, termasuk konsumsi, ada juga yang kegiatan di sungai itu yang terakhir itu ada total belanja sebesar 1.660.000, sehingga keuangan di Bedara dari 3 juta dikurangi 1.660.000 ada 1.340.000 sampai dengan hari. Yang berikutnya saya khususnya permohonan maaf kepada Pak Ketua ini. Saya sebenarnya sudah ditunggu-tunggu oleh Pak Ketua untuk buka rekening. Bahkan nunggunya itu sudah beberapa bulan yang lalu. Ditunggunya itu di Gunungan. Sajian ke kantor Bank Jatim. Sampai sekarang saya juga belum mungkin di minggu-minggu depan bisa kita buka. Kan makin dekat kan gitu. Ditunggu di bimbingan. Bimbingan apa anak gue itu? Kita mata dia anak gue. Itu. Iya. Ya, jadi mungkin laporan keuangan sementara itu. Kemudian untuk berikutnya monggo nanti kita bisa terkait mungkin ada rapat kerja Pak Ketua yang bisa kita lakukan. Tadi ada satu kan yang dokumentasi katakanlah Mas Husen dengan Mas Fajar nih. Paling tidak juga tadi Pak Ketua yang fungsi kesekretariat yang mengpul itulah dari laporan-laporan paling tidak dibuatkan sendiri di satu file. Ini memang butuh tenaga yang ekstra. Tadi belum terjawab ya? Belum. Siapa? Kalau boleh diusulkan, ini ada teman Pol PP baru di sini. Oh Nah, iya. Kalau itu memang disepakati, itu Mas Anas. Jadi mungkin itu bisa kalau boleh disepakati di sini. Ini nanti beliau bisa punya, ini kan ada fasilitas komputer nih. Jadi tidak usah pengadaan komputer Pak. Nah gitu lah. Di sana juga boleh di dekatnya kantor Kencana dan kantor PPAD juga bisa di sana. Itu bisa katakanlah dari laporan-laporan itu atau apa bisa diikuti. Mungkin itu aja dari kami sementara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mas Pak Ketua, jadi mengenai tentang laporan keuangan, ya, di saya itu ada 1,5 juta. Yang 1,5 juta sudah kita realisasikan sensor ya. Yang 1,5 juta itu untuk selim. Selimnya itu harganya 6,5 juta. Ini sudah ready, ya, sudah tinggal masang. Kebetulan mobil
mobil kami yang kemarin sudah masuk itu sudah sembuh ya sudah ready. Jadi nanti misalkan dipergunakan untuk kegiatan itu sudah oke. Yang berikutnya tadi malam itu saya sempat dibingungkan oleh frekuensi UHF. Frekuensi UHF itu yang Pak Camat beli warnanya merah. Oren. Warnanya merah. Nah itu kita berusaha untuk melacak signal. Ya, akhirnya ketemu. Signal itu ternyata di channel 5 itu menggunakan frekuensi 452 kalau tidak salah. Iya kan? 454 dengan Kurzweil DJS berapa? 107. Itu sudah terdeteksi frekuensi itu. Kalau menggunakan Baofeng punyanya Pak Stres itu makin jauh. Kenapa itu hanya kurang lebih jaraknya 1 kilo? Karena anten memang tidak ada. Iya. Nah, kami mempunyai 2 anten sebenarnya. Itu 2 anten UHF. Itu saya dikasih oleh Pak Diging. Itu anten UHF. Itu diamond. Itu sebenarnya bisa dipasang, tapi harus menggunakan RPU. Saya mempunyai pemikiran tadi malam bersama saudara sekretaris. Itu kiri dipasang nanti untuk kegiatan ini. Karena ada 7 unit ya berdasarkan ya. Ada 7 unit ini kalau tidak dimanfaatkan kan emak. Meskipun